Sekarang kita bahas soal berikut. Kita memiliki tangki berbentuk kerucut terbalik dengan tinggi kerucut 12 meter dan jari-jari tutup, kerucutnya terbalik ya, jari-jari tutupnya 6 meter. Tangki ini diisi air ya, jadi tangki diisi air di mana laju pengisiannya adalah 8 meter kubik per menit. Oke. Nah, sekarang diketahui ketinggian airnya 8 meter ya, jadi belum penuh ya, belum penuh. Ketinggian airnya 8 meter. Nah, pada saat 8 meter tersebut, pada saat ketinggian air 8 meter, laju perubahan ketinggiannya berapa? Laju perubahan ketinggian berapa? Sekarang kita misalkan T adalah waktu ya. Waktunya yang mana? Waktu dimulai dari kapan? Oke ya. Nah, dimulai ya waktu yang dimulai dari pengisian ya. Oke, ya terserah Anda pilihnya kapan. Atau oke, dimulai dari pengisian. Kemudian T0 ini sekarang. Oke, T0 sekarang. Nah, diketahui tangki berbentuk kerucut terbalik. Oke, kerucut terbalik. Kemudian tinggi ya, tingginya adalah 12 meter. Kemudian jari-jari tutupnya berarti yang ini ya. Oke, kita bikin oke, gambarnya diperbaiki. Berarti jari-jari tutup adalah 6 meter. Nah, sekarang ketinggian air. Nah, sekarang ketinggian air 8 meter. Oke. Nah, laju perubahan ketinggiannya berapa? Jadi pada saat ini laju perubahan ketinggiannya berapa? Oke, nah, kita tulis dahulu variabel yang berubah terhadap waktu saja ya. Apa saja variabel yang berubah terhadap waktu? Tentu bentuk kerucut tidak berubah terhadap waktu, volume kerucut tidak berubah terhadap waktu. Yang berubah terhadap waktu adalah jumlah air di dalam tangki ya. Nah, misal V volume air dalam tangki. Ini yang berubah terhadap waktu ya. Apalagi yang berubah terhadap waktu? Tinggi air. Oke, nah sekarang tingginya 8, tapi dia berubah terhadap waktu. Oke. Nah, sekarang kita harus kita tahu bahwa dV/dt berarti perubahan ketinggian nggak? Perubahan volume itu sebenarnya diketahui ya. Berarti laju air masuk itu 8 meter kubik per menit. Berarti volumenya bertambah kan? Bertambah dengan laju yang diberikan pada soal ini, 8 meter. 8 meter kubik per menit.
Bagaimana dengan H? DHDT-nya gimana? DHDT. Oh, ini yang ditanya. Perubahan ketinggian air. Nah, ini yang ditanya. Oke. Nah, sekarang setelah kita punya informasi yang jelas bahwa kita punya V, punya H, punya DVDT, dan yang ditanya adalah DHDT. Selanjutnya, nah, kita butuh hubungan antara volume dan tinggi, ya. Nah, kita nggak perlu tahu berapa hubungan V dengan T, kita nggak perlu tahu. Yang penting hubungan antara V dengan H saja. V dengan H. Ya, hubungannya seperti apa? Oke. Nah, sekarang kita lihat kerucut yang merupakan ya air, ya, tingginya H. Oke. Nah, untuk menghitung volume air, nah, kan airnya selalu berbentuk kerucut, ya. Air yang di dalam tangki ini berbentuk kerucut. Berarti volumenya adalah, kita tahu jari-jarinya berapa, maka volume, kalau kita tahu jari-jarinya berapa, maka volume adalah sepertiga jari-jari kuadrat kali H. Nah, tapi jari-jari bisa diketahui nggak? Jari-jari bisa diketahui tidak? Oke. Perhatikan bahwa kita segitiga yang ini, yang biru, dan segitiga yang merah, oke, adalah segitiga yang sebangun, ya, karena sudut ini sama. Kita buat segitiga, ya. Segitiga yang mana sih? Kerucutnya kita buat penampang. Kerucutnya kita buat penampangnya, ya, penampang sampingnya. Maka kita dapatkan segitiga yang berupa ketinggian air dan segitiga dari semua kerucutnya. Nah, kita dapatkan dua buah segitiga yang sebangun. Kemudian maka kita dapatkan bahwa R, ya, perbandingan R dengan H itu dari segitiga yang biru yang kecil, perbandingan R dengan H itu ada sama dengan perbandingan antara 6 dan 12. Oke. Sehingga kita dapatkan bahwa R itu adalah setengah H, ya. Setengah H. Kemudian kita bisa masukkan ini ke informasi ini, dimasukkan ke persamaan di atas. Nah, demikian V-nya adalah sepertiga, R-nya setengah H kuadrat kali H. Berarti sekarang kita punya setengah kuadrat /4 kali sepertiga /12 H kuadrat H pangkat 3. Oke. Setelah kita punya hubungan ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita untuk keluar DHDT, berarti ya
ini harus kita cari turunannya ya. Cari turunannya. Oke, kita turunkan ke dua ruas. Dengan mengingat bahwa V bergantung pada waktu, ada fungsi dalam waktu, dan H juga bergantung pada waktu, berarti ada fungsi dalam waktunya. Nah, sisi kirinya adalah dv/dt, sisi kanannya adalah 1/12. Untuk menghitung turunan H pangkat 3, operasi pangkat 3-nya kita turunkan dahulu. Dan kemudian kita mengingat bahwa H-nya bergantung pada T, berarti harus dikali dengan dh/dt. Oke. Nah, kita tahu juga bahwa ada yang kelupaan. Ketika T sama dengan 0, H-nya adalah tadi 8 ya, 8. Kalau hanya 8 berarti V-nya, oh ya, saya lupa. Ini sepertiga kali V ya. Kali P, kali P, kali P. Oke. Nah, ketika H-nya 8 berarti V-nya kita bisa masukkan ke sini. V-nya adalah Pi/12 kali 8 pangkat 3. Oke. Nah, dari sini kita langsung dapatkan bahwa dh/dt itu adalah oke, ini kita boleh bagi ya, jadinya sisanya 4. Di dh/dt adalah 4/pi kali h kuadrat kali dv/dt. Oke. Nah, sekarang kita masukkan semua informasi yang kita tahu ya. Karena ini ditanya sekarang ya, sekarang kita tuliskan dulu di T0 dh/dt sama dengan 4 per di T0 dh/dt-nya h kuadratnya berapa? H-nya 8, berarti h kuadratnya 64. Kemudian dv/dt-nya berapa? Nah, kita tahu bahwa dv/dt selalu dia akan diisinya konstan. Ini dv/dt-nya 8. Sehingga kita hitung lagi, kita sederhanakan ini. Ini 4/8. 4/8 berarti setengah ya, 1/2pi. Nah, jawabannya adalah perubahan laju ketinggian di T0 atau sekarang adalah 1/2pi.